1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 asli sebelum diamandemen sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Bingkai ketauhidan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat atas berkat rahmat Allah tersebut mengandung makna bahwa kalau bukan rahmat Allah kepada bangsa Indonesia pada saat itu, sulit Indonesia meraih kemerdekaan. Demikian pula bingkai ketauhidan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pula dalam ideologi nasional bangsa Indonesia, bingkai ketauhidannya adalah pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini Belanda dan Jepang tentu saja menjadi negara sahabat. Negara Indonesia bersama-sama membangun peradaban dunia yang damai dan sejahtera. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, umat Islam yang dipimpin oleh para ulama pada saat itu, selain berjuang secara fisik, juga berjuang secara non-fisik melalui berbagai doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan agar dapat mengatasi dan mengalahkan penjajah saat itu. Berjuang meraih kemerdekaan dengan bingkai ketauhidan, yakni meyakini akan kekuasaan dan kekuatan adalah milik Allah. La quwata illa billah. Tiada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi lagi pertempuran hebat di Surabaya. Tanggal 10 November 1945, antara pasukan Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI di bawah komandan dari Inggris dan pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands Civil Administration atau NICA yang ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Namun rakyat Indonesia di Surabaya saat itu tidak menyerah dan dengan berbekal bingkai ketauhidan, yaitu resolusi jihad atau fatwa jihad yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 dan dipelopori ditandatangani oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang secara substansi isinya adalah penolakan kembali kekuasaan kolonial dan mengakui kekuasaan Republik Indonesia yang baru merdeka sesuai dengan hukum Islam dan memerangi penjajah hukumnya wajib. Kemudian dinyatakan dalam fatwa tersebut bahwa yang gugur dalam melawan penjajah hukumnya syahid karena berjuang fisabilillah melawan penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian bingkai ketauhidan berupa gema takbir Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh Bung Tomo pada saat pidatonya tanggal 10 November 1945 menjadi penyemangat arek-arek Surabaya, khususnya yang tidak gentar oleh serangan 30.000 pasukan Inggris di Surabaya. Bung Tomo mengatakan, andai kata tidak ada kalimat Allahu Akbar, saya tidak tahu lagi dengan apa membakar semangat para pemuda melawan penjajah pada saat itu. Maka sebagai penghormatan atas perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tanggal 10 November dinyatakan sebagai Hari Pahlawan yang senantiasa diperingati oleh bangsa Indonesia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kini Indonesia memperingati Hari
Hari Kemerdekaan ke-77 dengan mengusung tema besar secara nasional, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.